77 tahun Indonesia merdeka, Li. Berarti sebelum kita ada negara ini udah merdeka, Li, ya. Iya. Untuk sampean pribadi ini kemerdekaan apa sih yang Anda rasakan nih? Ini kan bukan zamannya tembak-tembakan zaman dulu nih. Nah, sekarang memaknai merdeka itu seperti apa menurut Bapak Ali? Ya, pertama kata merdeka itu kita harus letakkan pada konteks awal, ya kan? Bahwa kita merdeka dari penjajahan bangsa asing. Itu dulu. Itu satu. Jadi apa yang kita peringati selama ini, dan menurut gua belum tepat ya, walaupun patut kita rayakan, tapi ya belum tepat presisi 100%, bahwa selalu kemerdekaan itu tiap tahun kita peringati itu dalam konteks kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing, terutama dalam hal ini misalnya Belanda ya, VOC, kemudian Jepang ya kan, gitu. Jadi selalu dimaknai fisik gitu loh, selalu dimaknai fisik. Itu yang menurut gua kurang tepat, walaupun tetap patut kita rayakan bahwa kita pernah dijajah bangsa asing dan kita sekarang merdeka dari penjajahan bangsa asing. Menurut gua sih seperti itu. Tapi menurut Bapak Ali sendiri nih, menurut Bapak Ali sampai hari ini Bapak Ali ngerasa terjajah nggak sih? Nah, kemerdekaan secara, jadi gini Yus, kemerdekaan itu tidak bisa lepas daripada tujuannya. Merdeka untuk apa kalau nggak dapat apa-apa, kan gitu? Merdeka untuk apa kalau nggak dapat apa-apa? Iya. Berarti ada apa-apa. Harus ada tujuannya, harus tercapai tujuannya. Nah, sekarang untuk melihat tujuan dari kemerdekaan kita itu apa, bisa dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar, ya kan? Kemudian bisa dilihat dari Pancasila. Itulah dasar negara kita. Nah, yang paling jelas itu di Pancasila. Itulah tujuan kemerdekaan bangsa kita. Jadi kalau mau memperingati kemerdekaan, barometernya itu, indikatornya itu Pancasila itu. Sudah tercapai belum cita-cita bangsa kita lewat Pancasila itu? Kalau belum tercapai ya harus terus digali itu, diusahakan untuk mencapai ke arah itu. Apa itu tujuan kemerdekaan kita? Satu, menciptakan masyarakat Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, membentuk karakter bangsa manusia Indonesia itu karakter yang mencintai keadilan dan mempunyai adab. Iya dong. Nah, adab. Yang ketiga, menciptakan karakter bangsa kita ini adalah bangsa yang bersatu padu, jangan bangsa yang berpecah belah. Biarpun banyak ini. Biarpun kita berbeda-beda, itu kan di Burung Garuda jelas tuh. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Kitab Negara Kertagama, ya kan? Peninggalan dari Kerajaan Majapahit dulu, bahwa walaupun kita berbeda-beda ideologi, dalam arti berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda pemahaman, bahasa, agama, kita tetap satu sebagai satu bangsa Indonesia. Itu kan tujuan dari kemerdekaan kita. Jadi kemerdekaan tidak bisa terlepas dari tujuannya. Jadi buat apa merdeka aja tapi apa ini nggak jelas kan gitu. Yang keempat itu, kita harus menjadi bangsa yang musyawarah, mencintai musyawarah. Saling nggak harus langsung diputuskan satu orang gitu, nggak ya? Bukan pendapat gue yang bener lu salah. Bukan ya. Ya kita harus musyawarah gitu loh. Selama ini kan begitu. Perbedaan politik yang begitu dahsyat kemarin ya 2019 ya. Lu bener gua salah, lu salah lu gua. Nah, gitu. Jadi repot tuh kalau tanpa duduk bersama bareng kemudian mendiskusikan banyak hal dengan santai, dengan lucu gitu, dengan dasar itu hikmah kebijaksanaan. Tapi kan bukankah seperti itu emang politik, Li, saling menjatuhkan ya kan? Politik kan seperti itu, Li. Kalau nggak seperti itu nggak politik, men. Kalau kata politik itu dunia apa namanya itu, kalau kata penyanyi itu Iwan Fals. Iya. Kalau nggak ini nggak asik ya. Iya. Jadi politik kita itu berbeda dengan politik Barat gitu loh, ya kan? Kita berbeda dengan politik Barat. Kalau politik Barat kan
punya warnanya sendiri. Kita bangsa Indonesia juga digali dari kearifan lokal, dari budaya bangsa kita, dari masing-masing beragamnya budaya itu. Didapatilah satu itu, musyawarah untuk mencapai mufakat didasari oleh hikmah kebijaksanaan, bukan siapa yang banyak, siapa yang paling banyak dia yang menang, kan Barat begitu Ya. demokrasi Barat kan, siapa yang terbanyak dia yang benar, dia yang menang. Sementara di Indonesia itu bukan kepada kuantitas melainkan kepada kualitas. Apa itu? Hikmah kebijaksanaan. Tapi kan Indonesia juga sama, suara terbanyak dia menang, Li. Nah di situ kita terjebak. Jadi gini, kita terjebak pada politik praktis. Siapa banyak dia menang. Bahayanya adalah bagaimana kalau orang yang jahat ini banyak, kemudian berkonspirasi, bersekongkol, merencanakan permufakatan jahat. Menang dia kalau banyak. Tapi saya rasa banyak orang jahat, Li, sekarang. Iya, udah kita tahu. Friedrich Nietzsche ini kata Friedrich Nietzsche. Orang baik, orang tulus, orang jujur, orang mau membantu sesamanya, itu sedikit jumlahnya, lebih banyak manusia yang jahat. Itu jelas. Yang bodoh kata Nietzsche. Jadi kalau negara ini bergantung kepada suara terbanyak, itu bahaya kata Nietzsche. Bahaya itu. Bahaya ya. Bahaya. Karena banyak belum tentu benar. Bener dong. Iya, banyak belum tentu benar. Karena demokrasi Barat tuh bergantung pada siapa yang banyak. Kalau dia banyak ya dia benar gitu. Gitu prinsipnya. Nah, kita bangsa Indonesia itu, bapak bangsa kita sudah menggali ini, kemudian menemukan kelemahan ini, makanya dia tidak bergantung pada siapa yang banyak, tapi pada musyawarah mencapai mufakat didasari oleh hikmah kebijaksanaan, yaitu lewat argumen-argumen yang logis, argumen-argumen yang kuat, yang kokoh. Mau dibawa kemana nih bangsa ini? Dan yang terakhir, tujuan kemerdekaan kita ada di sila kelima tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya apa keadilan sosial itu? Ada orang Indonesia yang punya tanah ratusan ribu hektar, Ya, betul. tapi ada orang Indonesia sejengkal tanah pun nggak punya. Ada ya. Kan ini tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang punya beribu-ribu hektar, ada yang nggak punya sama sekali. Gimana Ada yang merdeka ini? ada yang Gimana ini? punya rumah banyak, mahal-mahal, sementara ada rakyat Indonesia yang nggak punya rumah. Tidur Padahal kolong jembatan. Padahal fungsi rumah itu bukan hanya tempat berteduh dan memberi kita perlindungan. Rumah itu semacam identitas. Yus, asli mana? Jakarta. Bangga kan? Ibu kota Jakarta. Jakarta. Asli saya. Rumahnya di mana? Ngontrak. Nggak lucu, Yus. Iya kan? Bener. Jadi rumah itu ada semacam proud di situ, ada semacam pride gitu loh. Kebanggaan. Jadi ini yang tidak disadari, bukan hanya kepentingan kita bisa berlindung dari panas cuaca dinginnya malam ya kan. Bagi kita istirahat, tapi dia juga sebuah identitas individual, bahwa rumah lu di mana? Oh, rumah saya di sini. Punya rumah lu sendiri. Rumah gua sendiri. Bangga nyebut. Coba kalau masih jadi kontraktor Pak. Alias kontrak itu kan jadi Rumahnya sendiri cuma rumah dalam hitungan bulanan. Dalam 1 bulan itu rumah saya kalau masih bayar. Seperti misalnya kasus hukum, ya kan, masih menjadi rahasia publik. Ini sebenarnya udah bukan rahasia publik. Ini sudah semacam sudah diketahui secara umum. Rahasia umum lah ya. Rahasia umum, bukan rahasia lagi lah. Orang udah pada tahu. Kalau orang punya uang banyak, ketika berurusan dengan hukum, itu dia selalu mendapatkan Spesial. keistimewaan. Ya. Sementara rakyat kecil ini yang nggak punya uang ini, kalau udah urusannya masalah hukum, kayaknya ribet tuh. Padahal dia benar gitu loh, tapi dibikin bisa salah. Padahal Bahkan ada dibikin salah. Bahkan ada anekdot ya, di ruang pengadilan itu tidak ada keadilan, yang ada hukum. Jadi Anda benar, tapi Anda kalau secara hukum, teknis hukum salah, Anda bisa salah. Biarpun orang itu benar. Biarpun orang itu benar. Gitu. Nah disinilah kita memaknai kemerdekaan 77 tahun kita ini merdeka, itu harus dia melekat kepada tujuan kemerdekaan itu.
Kalau menurut Bapak Ali, memaknai yang saya pertanyakan dari di awal, memaknai kemerdekaan ini dengan apa, Bapak Ali? Ya dengan membangun karakter bangsa. Kenapa sekarang banyak kasus hukum? Iya. Pejabat begini, pejabat begitu, ya kan, bupati begini, gubernur begitu, ini begini, yang viral yang terakhir inilah gitu kan. Itu karena memang karakter buildingnya lemah. Karakter building yang dibangun tuh karakter bangsa dulu. Oke. Ya kan, karakter apa bangsa? Misalnya gotong royong, tepo seliro, ya kan, lapang dada, berjiwa besar, ramah tamah gitu loh. Mana karakter ini dibangun nggak? Contoh yang paling nyata misalnya, ini racun feodalisme dalam melaksanakan roda pemerintahan kita. Di Amerika saja yang sebegitu sekuler, pegawai negeri itu disebut civil servant, pelayan masyarakat. Jadi dia digaji oleh negara untuk melayani masyarakat. Kalau masyarakat punya kesulitan, punya apa, dia langsung inisiatif. Apa masalahnya Pak? Saya bantu sampai selesai. Itu kalau di sana. Di Indonesia ini enggak. Malah rakyat jadi pelayannya. Malah rakyat yang ngejar-ngejar mereka gitu loh. Liatin gedung-gedung pemerintahan bagus-bagus. Rakyatnya yang punya kedaulatan malah nggak punya rumah. Kantor pemerintahan bagus-bagus, tapi rakyatnya ada yang nggak punya rumah. Mungkin dia malas kerja kali ini. Bahkan sekedar ngontrak aja nggak bisa, itu banyak rakyat Indonesia. Mungkin dia malas kerja kali ini. Loh, soal malas kerja ini soal lain, tapi pemerintah dalam hal ini telah diberikan mandat oleh rakyat melalui yang namanya konstitusi tadi, mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Itu PR dia. Tapi mungkin pemerintah udah berusaha sekeras mungkin untuk kalau sudah berusaha itu pasti. Gua nggak bilang pemerintah tidak berusaha. Gua bilang usahanya belum maksimal dan memang ini butuh proses. Iya, gua sepakat. Makanya kita memaknai 77 tahun kemerdekaan kita adalah menuju terus ke arah sana gitu loh. Kok kayaknya kita nih jalan ya kalaupun ada kemajuan lambat. Kita ini kan merdeka udah 77 tahun. Tapi orang kalau punya urusan apa itu susah. Ini contoh saja. Yang paling sederhana yang sering kita hadapi, minta surat pengantar RT RW lurah. Ya, betul. Kita kan yang mesti jalan, keliling-keliling. Bahkan kita jujur-jujuran aja mesti ngasih uang kan. Iya, itu rahasia umum, men. Oh, iya, itu udah jadi pengetahuan umum lah. Mesti ada uang makasihnya lah gitu kan. Bahasa aja. Kalau terima kasih aja sih nggak masalah, cuma kan jadi dicembetutin. Iya, benar. Sebenarnya menurut Bapak Ali hal seperti itu layaknya dihilangkan, perlu gak sih? Ya kan kalau dia memang bahwa seorang pegawai negeri sipil, yang punya seorang gaji, pejabat negara itu dia digaji oleh tanda kutip rakyat. Harusnya nolak dia digaji oleh negara kan, karena logika datangnya dari mana? Pemerintah itu digaji oleh negara, baik dari yang paling atas sampai yang paling rendah digaji oleh negara. Sementara negara ini disepakati adalah milik rakyat. Jadi itu kenapa dibilang dia digaji oleh rakyat. Yang kedua, rakyat bayar pajak untuk menggaji mereka gitu loh. Nah sekarang lucunya pejabat kita nggak nyebut siapa, oknum lah ini ya, anggaplah oknum ya. Ada yang merasa begini, gua karena punya jabatan, lu di bawah gua, lu rakyat tuh di bawah gua. Ini kan racun feodalisme nih. Lu tuh di bawah gua, apa lu mau urusan sama gua? Sini lu kan yang punya urusan sama gua. Jadi dia nggak mikir gaji dia itu dibayar lewat pajak. Betul. Indonesia itu penghasilan terbesarnya itu lewat pajak, Yus. Pajak ya. Jadi wajar kita bayar pajak untuk menggaji mereka semua. Mereka bisa hidup mewah, hidup enak gitu kan. Kenapa nggak membantu persoalan kita? Maksud gua gini loh, kenapa enggak sih misalnya yang sederhana aja, surat pengantar RT RW lurah. Kita misalnya kepengen mau perpanjang KTP, kita kan sekarang sudah ada teknologi informasi ya. Kita ngomong sama RT-nya nih, Pak RT saya mau perpanjang KTP. Udah misalnya sekarang nggak ada lagi perpanjang KTP. Oke, nanti saya urusin.
RT ngurusin, RW ngurusin, dari pihak kelurahan suratnya dianterin ke rumah kita. Ini Pak surat-suratnya. Nah kayak begini kalau ada cari pemimpin, cari model kayak Pak Ali nih, kita nggak usah repot-repot men. Nggak usah repot, kita kan ini dilayani oleh mereka. Tapi oke lah, lo yang jalanin, tapi gini, tapi Mas ganti ongkos kerja sehari ya kan, seperti itu. Ya kan semua ada job desk-nya masing-masing. Gaji mereka itulah dari pendapatan negara yang sebagian besar diambil dari pajak rakyat. Harusnya kan mereka sadar seperti itu. Malah lebih mulia lo, Yus. Lu kan nggak bisa dituntut untuk melayani masyarakat dalam segi formil. Lu kan nggak dibiayai tanda kutip oleh negara, ya kan? Lu nyari duit sendiri kan, dagang kayak kerja kayak ya kan. Nah PNS ini ada kekhususan karena dia dibiayai oleh negara, hidupnya ditanggung oleh negara. Untuk apa? Untuk melayani rakyat. Jadi jangan di kepalanya itu ada racun feodalisme. Gue merasa lebih hebat. Lu tuh apa, orang biasa aja gitu. Gue nih pejabat nih, gue nih gini. Jadi, nah ini yang repot. Tapi mereka tidak menyadari nilai-nilai Pancasila tadi, Yus. Ya mungkin Pancasila aja dia sila berapa dia nggak hafal. Orang masuknya aja. Coba aja suruh baca pembukaan Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita bagaimana bunyinya. Nggak tahu. Buka Google dulu nih. Kalau nggak percaya, lu keliling-keliling di mall, terus lu bikin riset kecil-kecilan. Pak, hafal Pancasila gak? Sila keempat ya. Sila keempat apa bunyinya Pak? Pasti begitu, Yus. Kalau nggak sebutin dah Pancasila 5 itu lu bacain, hafal gak? Banyak yang nggak hafal, Yus. Ini berarti karakter buildingnya nggak berhasil. Nah itulah tujuan filosofis kemerdekaan Indonesia itu. Bukan hanya kita lepas dari penjajahan bangsa asing. Karena Presiden Soekarno pernah ngomong kan, perjuanganku memang berat mengusir penjajah bangsa asing dari negara kita. Tapi perjuangan kalian nanti itu lebih berat karena kalian akan melawan bangsa sendiri. Itu kata Bung Karno dulu. Cuma yang sekarang ginilah dirubah lagi. Iya, ini sekarang kita sedang melawan bangsa sendiri. Enggak, kata Bung Karno gini di gimmick gitu ya. Kalian akan lebih susah karena yang kalian lawan anakku sendiri. Jadi Bung Karno sudah menyadari dari dulu bahwa setelah merdeka nanti ada orang Indonesia yang wataknya masih belum bisa berubah. Gitu loh. Enggak Pancasilais gitu loh. Ya kan? Jadi musuhnya berat melawan bangsa sendiri, kulitnya sama. Melawan orang bule emang ketahuan, begitu bule nih orang asing lawan. Pokoknya mau bener mau salah lawan gitu kan, gampang kan. Tapi kalau ketemu yang kulitnya sama gini, kita nggak tahu dia bener apa salah ini ya. Susah melawan bangsa kita sendiri, kata Bung Karno begitu. Paling susah itu lawan bangsa kita sendiri. Maksudnya apa ya? Bangsa kita yang masih berpikir kalau apa itu mereka hebat sendiri gitu. Nah, sebenarnya bangsa ini dibangun oleh kerjasama yang erat, persatuan bangsa Indonesia, baru dia bisa maju. Ingat Yus, kita menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu tantangan global. Ada perang Rusia Ukraina yang mana menghasilkan krisis energi dan krisis pangan, ya kan? Udah lewat itu ya. Ini masih berlangsung, Yus. Belum lagi ada semacam resesi internasional di mana ada karena dampak pandemi, dampak perang Rusia Ukraina, supply dan demand ini terganggu, akhirnya inflasi tinggi. Untung negara kita masih surplus, pertumbuhan ekonominya sekitar 5,4% dalam tahun ini ya. Kalau year to year-nya gitu 5,4%. Itu masih lebih bagus. Tiongkok mungkin cuma 2%. Amerika malah resesi aslinya. Nah, sekarang dampak berikutnya adalah, tantangan berikutnya adalah bagaimana konflik antara Tiongkok dengan Taiwan yang memanas karena kedatangan ketua DPR-nya Amerika Pelosi ini. Ini kan jadi memanaskan apa ya, geopolitik kawasan Asia Pasifik lah gitu ya kan. Ini bahaya juga. Nah, tantangan berikutnya, setiap tahun jumlah lulusan itu atau angkatan kerja yang mencari kerja itu pasti bertambah terus. Masalahnya Yus, lapangan pekerjaan yang tersedia juga makin terbatas. Tuh. Terakhir informasi, banyak pabrik di Kerawang angkat kaki dari Kerawang. Tutup. Ya karena tingginya kos. Sewanya. Ya banyak hal lah.
gitu loh. Nanti itu pembahasannya lain lagi. Pokoknya banyak pabrik di Kerawang itu tutup, pindah, nggak di Kerawang lagi karena tingginya biaya di sana gitu. Akhirnya kan ini berdampak juga kan, gitu. Makanya tantangan kita ini banyak. Kalau kita nggak membangun karakter bangsa ini, ya lewat jalur pendidikan terutama ya, ini berat nih Yus. Maka akan berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang banyak duit dia yang menang. Oke. Siapa yang punya jabatan dia yang menang. Gitu. Siapa yang nggak hidup punya enak. apa-apa, siap-siap ditindas. Betul gitu kali. Kira-kira begitu. Kira-kira Jadi begitu. kira-kira begitulah. Oke Bapak Ali, untuk segmen ini yang terakhir kalinya, pesan-pesan Bapak Ali buat rakyat, buat para pejabat, buat para semua yang ada di negara tercinta ini, apa buat Bapak Ali? Ya kalau menurut gua sih ya, sebenarnya bapak bangsa kita sudah sebegitu bagus menciptakan satu dasar negara, kemudian menciptakan tujuan bernegara gitu loh. Nah, tinggal kita itu sebagai generasi muda itu terus memperjuangkan cita-cita itu. Karena sudah bagus. Dan gue banyak ya melihat misalnya konstitusi negara lain ya, kayak konstitusi Amerika, konstitusi Tiongkok, konstitusi Eropa, kita lihat ya, Indonesia tuh luar biasa gitu loh, sangat luar biasa dan punya keunikan tersendiri dan benar-benar ini nggak sembarangan orang bikin, ini luar biasa, padahal dibikin dalam waktu yang tidak terlalu lama loh ya, dari sejak BPU PKI, Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sampai PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu kan rentang waktunya hanya sedikit, tapi bapak bangsa kita yang ngumpul tuh benar-benar kumpulan manusia Indonesia yang jenius menurut gue, yang cerdas luar biasa, sehingga mampu membuat konstitusi kita, yaitu pembukaan undang-undang dasar kita, bisa membuat Pancasila dan undang-undang dasar gitu loh. Itu luar biasa isinya gitu. Tinggal kita mengutip bahasa Pak Harto itu loh, melaksanakan dengan konsisten dan konsekuen untuk menuju ke arah cita-cita kemerdekaan kita itu. Adanya di Pancasila, pembukaan undang-undang dasar itu. Oke, terima kasih pemirsa. Itu tadi penjelasan Bapak Ali yang bijaksana dan tidak sombong. Masukannya sangat luar biasa sekali. Kalau menurut saya kemerdekaan itu adalah menurut saya kemerdekaan itu adalah ketika kita kemana-mana bisa. Kita nggak punya utang, jalan kita lebar, mau ke sana, mau ke sini, enak, nggak ada hambatan, warteg aman. Dan selamat pada U16 yang jadi juara, kado yang istimewa buat negara ini. Buat selamat ya buat U16 ya. Bye bye.